Ya. Gimana? Sudah ada keselamatan belajar kembali? Siap. Siap menimba ilmu kembali? Siap. Mari sebelumnya kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh Mbak Badriyatul Lailiyah hadir. Ya, semua hadir. Nah, yang pertama riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Sudahkah di antara kalian tahu riwayat hidup Nabi Muhammad? Sekarang saya mau tanya, Nabi Muhammad lahir pada hari Senin. tanggal 12 pada bulan tahunnya? Kenapa kok dinamakan tahun gajah? Karena waktu itu bersamaan dengan kejadian pasukan siapa? Abraha menunggangi gajah untuk merobohkan bersamaan dengan kejadian itu di tahun itu Rasulullah lahir. Nah, sekarang Nabi Muhammad SAW putra dari siapa? Ibunya siapa? Tuh ya. Terus di masa Rasulullah di saat itu di dalam kandungan umur berapa tahun ayahnya meninggalkan beliau? 6 bulan. Di saat Rasulullah berada dalam kandungan umur 6 bulan ditinggalkan oleh ayahnya. Setelah itu beliau lahir beberapa tahun kemudian ditinggalkan oleh ibunya. Saat Rasulullah, respon masyarakat Arab terhadap dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu bagaimana? Masyarakat Arab meresponnya? Respon bagaimana? Tidak peduli. Terus apa lagi? Penolakan keras, cercaan, hinaan, ya. Nah, sekarang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Yuk, strategi dakwahnya Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Secara sembunyi-sembunyi. Jadi strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada Mekah di awalnya yaitu secara sembunyi-sembunyi. Siapa sajakah orang-orang yang pertama kali masuk Islam ya di saat Rasulullah mensiarkan ajaran agama Islam secara sembunyi-sembunyi? Terus Utbah bin Amir bin Hadidah, Utbah bin Amir bin Habi, Jabir bin Abdullah bin Bi'ah. Ya, gimana? Betul? Dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah itu ada dua. Ya, ada dua apa? Dakwah Rasulullah di kota Mekah dua strategi. Tapi dua strategi
secara terang-terangan. Strategi secara terang-terangan di sini setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu ayat Al-Quran yang berbunyi Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Apa artinya? Jadi ada di manakah pertama kali Nabi Muhammad mendakwahkan ajaran agama Islam secara terang-terangan? Ada di pertama kali dakwah yang dilakukan secara terang-terangan. Ada di mana? Ditempatkan di mana? Di kota Makkah, di Bukit Safa. Jadi di Bukit Safa ini Rasulullah mengajak seluruh kaum muslim, seluruh penduduk kota Makkah untuk hadir di dan menyaksikan penyampaian dakwah Rasulullah. Apa saja kejadian-kejadian yang terjadi di saat dakwah secara terang-terangan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad? Apa saja hal-hal kejadian yang terjadi di saat dakwah secara terang-terangan dilakukan oleh Nabi Muhammad? Ada yang merasa tersinggung dan ada yang sangat marah seperti Abu Lahab dan istrinya. Saat Nabi Muhammad mendakwakan ajaran agama Islam secara terang-terangan yang melakukan perkumpulan ya di Bukit Safa, di situ banyak respon sudah. Respon pertama dari masyarakat bukan saat itu ada yang segan dan menyatakan diri untuk masuk Islam. Terus respon yang kedua mungkin apa lagi? Acuh tak acuh dan tidak mau peduli terhadap ajakan Rasulullah. Adakah lagi? Ada yang merasa tersinggung dengan ajakan Rasulullah. Terus ada lagi? Sangat marah seperti Abu Lahab dan istrinya. Sangat marah seperti Abu Lahab dan istrinya. Jadi istri Abu Lahab itu siapa? Abu Lahab itu siapa? Ayo, Abu Lahab siapa? Abu Lahab itu siapa? Abu Lahab siapa? Paman Nabi. Ya. Betul. Pamannya Nabi yang menolak ajaran Rasulullah untuk masuk Islam dan menghalangi Rasulullah untuk mensiarkan ajaran agama Islam, yaitu Abu Lahab. Ya paman, benci terhadap ajaran Islam. Saat Nabi Muhammad mendakwakan ajaran agama Islam secara terang-terangan yang melakukan perkumpulan ya di Bukit Safa, di situ banyak respon sudah. Respon pertama dari masyarakat bukan saat itu ada yang segan dan menyatakan diri untuk masuk Islam. Terus respon yang kedua mungkin apa lagi? Acuh tak acuh dan tidak mau peduli terhadap ajakan Rasulullah. Adakah lagi? Ada yang merasa tersinggung dengan ajakan Rasulullah. Terus ada lagi?
selama 3 hari kamu menyembah sembahanku, berikutnya saya akan menyembah sesembahanmu, kata mereka. Akhirnya Rasulullah menolaknya dengan berdasarkan pada surat Al-Kafirun. Bagaimana isi surat Al-Kafirun? Qul ya bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wa la antum 'abidun ma a'badtum. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama menjadi tambahan ilmu yang barokah, manfaat. Kita ulas kembali. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu dakwah Rasulullah SAW. Temanya dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Periode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dua strategi dakwah Nabi Muhammad dilakukan secara terang-terang, sembunyi-sembunyi dan terang-terang. Sudah, saya kira cukup. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.